الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita dipanggil ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah kemarin kita dipanggil dengan panggilan yang sama tentang masalah hukum bermajlis. Baik, hukum bermajlis. Baik. Termasuk di antara hukum bermajlis, emang supaya keingat, barakallahu fiikum. Tiga orang yang datang ke Rasulullah SAW lewat di majelis beliau, kemudian seorang di antaranya singgah ke majelis beliau dan mencari tempat yang memungkinkan untuk dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, agak malu-malu sehingga dia duduk di akhir majelis. Kemudian yang ketiga, dia pergi lewat begitu saja dan tidak singgah masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum min nafaris salasa. Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang ini? Amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang baik, yang dekat, baik kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkannya. Dia mencari majelis, tempat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tsani, adapun yang kedua, istahya fastahiyallahu minhu. Adapun yang kedua, dia agak malu-malu, maka Allah Subhanahu wa taala malu terhadapnya. Adapun yang ketiga, amma tsalisu fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Terkhusus di barakallahu fikum di hari Jumat, baik, di hari Jumat barakallahu fikum, maka hendaknya orang-orang mengisi saf yang kosong, barakallahu fikum, mengisi saf yang kosong sehingga dengannya tidak lagi orang berusaha untuk menempati tempat yang kosong di depan gara-gara tidak diisi oleh orang yang lebih dahulu datang. Akibatnya orang yang datang belakang ini harus melewati pundak-pundak saudaranya, dan ini yang dilarang. Baik, melangkah-langkahi pundak saudaranya sehingga orang merasa barakallahu fikum tidak nyaman dengannya. Ini termasuk dari ahkam yang berhubungan dengan majlis. Baik. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang usai melakukan sholat masih di tempatnya masing-masing, malaikat senantiasa mendoakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik.
selama dia tidak berpindah dari tempatnya, tidak batal wudunya, dan tidak mengganggu orang lain. Baik. Boleh jadi mengganggu orang lain ini adalah ketika dia merubah posisinya, yang asalnya adalah tawarruk atau iftirash, kemudian dia merubahnya menjadi bersilah, terabbok namanya, bersilah, sehingga pahanya atau lututnya menindis paha saudaranya sehingga saudaranya merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Baik, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kita kembali ke ayat yang ke-12 dari surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhkan diri dari larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula, ketika kalian atau ketika pada saat kalian bermunajat atau hendak bermunajat berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia, baik. Faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah, maka sebelum kalian bermunajat berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian bersedekah dulu baru berbicara dengan Rasulullah. Sedekahnya untuk fakir miskin, fuqara, masakin, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena beliau tidak makan sedekah. Barakallahu fikum. Dzalika khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik untuk kalian. Fa illam tajidu, kalau engkau tidak mendapati sesuatu yang kalian bersedekah dengannya sebelum berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ghafurur rahim. Baik. Tidak mengapa, tidak ada dosa atas kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwa barakallahu fikum ini memang awalnya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah sebelum bertanya atau berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akhirnya hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat, fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus shalah wa atuz zakat." Apakah kalian akan khawatir fakir karena senantiasa berinfak? Baik. Sebelum kalian bertanya kepada Rasulullah SAW, berbincang dengan beliau, apakah kalian merasa khawatir akan miskin, akan fakir? Asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat. Baik. Dengan cara kalian berinfak sebelum bertanya, sebelum berbincang dengan Rasulullah SAW, khawatirkah kalian terjatuh miskin? Baik. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, wa taballahu 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Baik. Wa taballahu 'alaikum faqimus shalah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan untuk kalian. Tidak mengapa kalian tidak bersedekah kalau kalian mau berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tarhis, kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dari hukum ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus shalah." Kalau begitu tegakkanlah salat. Baik. Tegakkanlah oleh kalian salat. Baik. Semangat melakukannya.
Aqimus salata wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Baik, kita keluarkan zakat, zakat yang ma'ruf dengan perhitungannya. Barakallahu fikum, dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Aqimus salata wa atuz zakat wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Tapi sekali lagi bahwa dulunya ini adalah hukum yang diberlakukan. Sebelum bertanya atau berbincang dengan Rasulullah, orang diperintahkan untuk bersedekah dulu. Karena tapi setelahnya dihapus hukum ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wa la hum minhum wa yahlifuna al-kadhiba wa hum ya'lamun a'adallahu lahum 'adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafikin? Baik, ini sifat nifaq. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman, tidakkah engkau memperhatikan adanya orang-orang yang tawallaw qauman, berloyal terhadap orang-orang kafir. Baik. Berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang kafir. Baik, berloyal dengan mereka. Baik. Tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, yang mereka telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudinya dan munafikinnya. Baik. Ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Mereka orang munafikin ini bukanlah dari kalangan kaum muslimin lahir batin, dan juga tidak bersama dengan orang-orang Yahudi secara lahir dan batin. Baik. Nampaknya dia sebagai seorang mukmin, akan tetapi pada hakikatnya adalah orang kafir. Baik. Nifaq akbar namanya. Nifaq akbar, nifaq besar atau nifaq i'tiqadi. Ini yang fid darkil asfali minan nar. Sebagaimana dikatakan oleh Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka ini, la ilaha mudabdabina baina dzalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mudabdabina baina dzalik, mereka adalah orang yang mudabdab. Mudabdab ini goncang-goyang, tidak kokoh. Baik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak 100% bersama dengan orang-orang beriman lahir batin sebagaimana kaum mukminin yang lainnya, dan juga tidak bersama dengan orang-orang kufar lahir dan batin. Separuh dia bersama dengan orang-orang mukmin secara zahir, dan separuh bersama dengan orang kafir secara batin. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini sifatun nifaq, hendaknya kita jauhkan, barakallahu fikum. Walaupun alamat-alamatnya. Baik, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita bahwa alamat baik nifaq amali adalah sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasa, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini nifaq amali, amalannya orang-orang munafik. Walaupun ada di antara orang-orang bukan dia munafik akbar, tapi dia melakukan perbuatan ini, yakni terkadang dia berdusta. Idza haddatsa kadzaba, berdusta kalau dia berbicara. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, tidak dia tepati. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Baik. Allahu musta'an.
La haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma hum minkum wala minhum." Bukan bersama dengan kalian 100% dan juga tidak bersama dengan orang kafir 100%. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Baik. Mereka berdusta. Baik. Dan bersumpah atas kedustaan itu. Bersumpah kalau mereka orang-orang mukmin. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Baik, idza ja'akal munafiqun, kalau datang kepada kalian, baik, kepada engkau wahai Rasul, orang-orang munafik ini, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Baik, dengan 3 ta'kidat. Wallahi innaka la rasulullah. Demi Allah, engkau ini sesungguhnya adalah Rasulullah. Baik. Wallahi, kemudian inna, kemudian lam ta'kid. Baik. Inna ta'kid dengan al-qasam. Bersumpah untuk dipercaya bahwa mereka betul-betul dalam pengakuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang pendusta. Baik. Dipakai 3 ta'kidat juga. Baik. Ini kebiasaan mereka. Senantiasa bersumpah, dikit-dikit la ilaha illallah, wallahi alladzi la ilaha illahu, billahi, tallahi. Ini kebiasaan yang mereka lakukan untuk dipercaya, untuk diakui bahwa dia tetap sebagai seorang muslim. Wa yahlifuna billahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Baik. Wa yahlifuna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. A'adda Allahu lahum 'adzaban syadida. Untuk mereka-mereka ini, orang-orang munafikin ini, baik, kejelekannya ada senantiasa. Mereka sebar-tebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat kacau, membuat tidak nyaman, barakallahu fikum, suasana. Mereka senantiasa membuat onar, membuat kekacauan, membuat ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sifatnya jelek, buruk. Mereka adalah orang-orang lain, orang-orang hina. Lain, barakallahu fikum, orang-orang hina. Barakallahu fikum. Yang dikatakan lain, ketika kalian berbuat baik kepada mereka, mereka tidak berubah, justru semakin menjadi-jadi. Orang, barakallahu fikum, baik, fusak, orang-orang fasik misalnya, orang-orang yang begal dan yang lainnya, barakallahu fikum, baik, suka membuat kejahatan. Tapi kalau kita perbuati baik, biasanya baik juga. Baik. Para preman-preman misalnya, barakallahu fikum, pasakah, orang fasik, mungkin awalnya tidak baik terhadap kita, tapi kalau kita berbuat baik pada mereka, senantiasa kita beri, mendapat jatah pembagian dari kita, lama-lama juga dia akan mengatakan, Assalamualaikum Pak Haji. Padahal dulunya cuek-cuek saja, tetapi setelah diberi, lembut juga hatinya dia. Baik. Assalamualaikum Pak Haji, dia duluan. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia lain, dia hina, semakin dia diberi, semakin menjadi-jadi. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa hutang budi terhadap orang yang berbuat baik padanya. Lain. Baik. Kalau kita memberi, dia semakin tamarrat. Baik. Tidak ada perasaan dalam hatinya, barakallahu fikum.
Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk munafikin ini, a'adallahu lahum 'adzaban syadidan. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih, sangat keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya sangat jelek apa yang mereka lakukan. Ini munafikin, sifat buruk yang ada pada mereka. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang betul-betul barakallahu fikum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka senantiasa takut terkena penyakit nifak ini. Baik. Semakin tinggi iman para sahabat pada saat itu, semakin khawatir dia terjerumus ke dalam kenifakan. Masya Allah. Sebagaimana dikatakan, tidaklah seorang itu kuat imannya kecuali dia sangat khawatir terjerumus ke dalam kenifakan. Dan ini adalah musibah yang menimpa seseorang. Dan musibah ini adalah musibah yang menimpa agamanya. Barakallahu fikum. Dan ini yang termasuk di antara doa Rasulullah SAW yang beliau minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah untuk kami pada agama kami. Baik. Yang dimaksud dengan musibah pada agama seseorang adalah asyak wa raib, keraguan, ketidakpastian yang ada dalam hatinya. Tidak yakin dia. Itulah musibah yang menimpa agama seseorang. Baik. Lebih mending barakallahu fikum ketika dia ditimpa musibah pada hartanya, mungkin berkurang, kemalingan, kecopetan misalnya, atau yang lainnya yang menimpa harta benda dia. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Kalau dia ditimpa musibah pada hartanya kemudian istirja dan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya. Tapi kalau yang menimpa dia adalah urusan agamanya, maka ini yang sangat dikhawatirkan. Karena kejelekannya bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa takut akan sifat nifaq. Dan kita senantiasa berusaha berupaya untuk tidak melakukan amalan-amalan nifaq seperti dusta, khianat, dan tidak menjalankan amanah. Barakallahu fikum. Tidak memenuhi janji. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.